Wih, ini mirip banget sama si indeks dolar tadi. Si indeks dolar sideways, si gold juga ikut sideways. Nah, simpelnya di sini kalau kita ambil dari titik ini, dia masih belum mampu break. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Puspayoga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat Monday Market Review bersama teman-teman juga yang join live. So, sebelum kita mulai dari MMR kali ini, saya ingin mengucapkan Happy New Year buat teman-teman semua. Semoga di tahun 2022 ini teman-teman lebih diberi motivasi untuk menjalankan sesuatu ke depannya. Oke, without any further ado, let's get down to it. Nah, di sini kita memiliki beberapa watchlist. Mungkin dari teman-teman ntar mau request, boleh tinggal ngomong aja langsung. Dan seperti biasa, yang pertama yang bakal kita bahas di sini adalah DXY. Kenapa kita harus membahas DXY pertama? Karena di sana adalah kunci dari si dolar itu sendiri. Jadi biar lebih mudah kita menganalisa gold dan pair-pair yang berlawanan dengan USD. Oke, di sini terlihat agak nge-lag ya. Nah, di sini kita langsung aja ke DXY. Nah, DXY di sini sudah memasuki area support. Kita forecast dari time frame weekly. Nah, di sini kita sudah berada di weekly time frame-nya si DXY. Seperti biasa kita buat support resistance. Nah, jadi di dalam weekly time frame DXY ini sendiri, teman-teman bisa melihat ada sebuah potensial sideways dari DXY, yang dimana dari segi tren dia masih bullish, tapi currently trennya ini lagi sideways. Jadi dia lagi mantul di dua area tersebut. Dan teman-teman bisa melihat di sini ada sebuah kemiripan yang dibuat oleh si DXY. Di sini ada resistan, dia ngehit cuman sedikit aja, nggak sampai hit sampai di ujung. Di sini juga sama, di sini ada support, dia ngehit cuman sedikit aja, nggak sampai hit sampai di ujung. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah pattern yang akan terjadi untuk si DXY ini sendiri. Nah, kira-kira kalau kita lihat di sini mungkin si DXY bakal membuat ABW pattern atau ascending broadening wedge. Cuman di sini kita bakal ngelihat apakah si DXY ini mampu break dari pattern reverse ini atau malah dia di sini dia malah turun. Oke, kita akan breakdown secara time frame yang lebih kecil. Nah, cuman kalau kita lihat di weekly time frame dari segi candlestick di sini melihat adanya bullish yang cukup strong. Ya, teman-teman bisa lihat di sini kalau simpelnya di sini ada impulse, correction, continuation, correction, continuation. Ini bisa jadi correctionnya si DXY. Oke, kita akan turunin lagi time frame-nya ke daily time frame. Nah, kalau kita lihat dari daily time frame, di sini masih ada kemungkinan untuk si DXY ini turun sampai di area trendline. Karena area trendline ini adalah area yang cukup diincar oleh si DXY. Nah, cuman untuk saat ini si DXY masih tertahan di area supportnya ini. Jadi di sini ada support dan di sini ada potensialnya dia membuat correction. Lalu continuationnya potensialnya paling dekat ada di area di sini, di area resistance ini. Setelah itu kalau ini sudah di break, baru dia akan mencari area trendline diagonal. Oke. Kalau kita zoom in seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat sangat clear adanya impulse dan correction.
Jadi di sini ada impulse, di sini ada correction, dan next berarti dia bakal continuation. Kita turunin lagi ke overhour. Nah, sebelum dia break dari area yang tadi saya sebut, hal yang pertama dia harus break dulu di area ini. Oke, dia harus break dulu di area tersebut. Ketika dia sudah break, maka dia bakal membuat higher high, lalu dia bakal membuat higher low. Nah, disinilah confirmnya dia sebelum dia breakout dari area yang ini. Kita akan mencari confirm di area tersebut sebelum dia breakout lebih jauh lagi. Jadi berarti kalau dia misalkan dia sudah break di sini pullback, berarti potensial untuk lawan dari dolar itu adalah bearish. Jadi kita akan menunggu bagaimana respon dari si DXY ini sendiri. Apakah dia ini stuck di sini lalu lanjut turun sampai di area trendline, atau dia malah membuat higher high yang baru. Itu kita bakal lihat bagaimana hasilnya. So di sini kita pasang alarm biar ketika dia break kita tahu. Oke. Nah, ini adalah potensial untuk si indeks dolar. Oke, kita nextnya itu ke seperti biasa ke gold. Kita next ke pair gold. Nah, di pair gold ini juga sama. Kemarin kita sempat forecast bahwa si gold ini bakal reject di 1822. Cuman kenyataannya after reject di sini dia malah strong. Jadi kita nggak ada execute. Nah, di sini kita bisa melihat ada trend line yang sudah di break. Maka di sini peluangnya dia, kalau dia nggak bisa nembus di area kotak abu-abu ini, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Dia akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau misalkan dia break area abu-abu atau bahkan area garis oranye di break, lalu dia pullback ke sini, berarti next dia bakalan turun. Next dia bakalan turun. Nah, sebelumnya itu kita bakal forecast terlebih dahulu. Kenapa sih area tersebut menjadi titik acuan saya? Nah, jadi kita coba forecast dari weekly time frame. Nah, simpelnya seperti ini. Kita lihat, kita ambil trend line di sini. Nah, di sini kan kalau kita ambil trend line, dia sudah false break di area ini. Masuk lagi, ngebreak lagi. Ini berdasarkan dari weekly time frame. Nah, jadi kita bisa sesuaiin ulang. Ketika udah kita membuat trend line lalu trend line itu udah nggak valid lagi, berarti kita bisa sesuaikan ulang. Kita pasang area resisten di sini. Di sini juga ada resisten. So, terdekat berarti ada di sini. Di sini ada support. Nah, di sini ada support, di sini ada resisten. Nah, seperti si DXY, di sini after dari trend bullishnya dia langsung sideways. Ini mirip banget sama si indeks dolar tadi. Si indeks dolar sideways, si gold juga ikut sideways. Nah, simpelnya di sini kalau kita ambil dari titik ini, dia masih belum mampu break dari titik yang ini. Karena kenapa? Titik ini adalah titik beberapa pantulan yang pernah terjadi di masa lalu historinya gold ini sendiri. Kalau kita lihat dari sini 1 2 3 4, di sini 5 6 kali pantulan. Kalau misalkan dia nggak bisa jebolin area tersebut, berarti dia bakal lanjut lagi penurunannya dia. Oke. Ini berdasarkan weekly time frame yang kita lihat si gold ini masih mampu membuat shadow atau wick di area bottomnya ini. Berarti di sana ada peminat dari si gold itu banyak. Makanya mereka ngebuy di sini sehingga terjadilah sebuah shadow. Nah, cuman
Kalau kita ambil dari Fibonacci dari area tersebut, di area ini dia masih memasuki area 0.618, which is area ini adalah area titik beberapa demand. Jadi di sini ada sebuah area yang pas banget di area 618, dia reject 6 kali dari tahun 2020. Sini dia reject terus, masuk sini reject terus, dan di sini pun dia ngebreak, dia masuk lagi ke dalam. Which mean ini bakal menjadi, ini adalah breakoutnya dia atau false break, lalu dia masuk lagi ke dalam. Ini adalah fase ngetesnya dia atau retest. So nextnya bakal turun. Ini potensinya seperti ini kalau menurut view dari weekly time frame. Karena kalau kita lihat dari sini, dari 2020 ini trennya ini cenderung turun. High-nya ini ada di angka 2075. Oke. High-nya ada di 2075, sedangkan dia terus turun, nggak kuat untuk ngehit ini lagi. Bahkan dia ngehit di area 1964 cuman sekali, nggak pernah dihit lagi. Berarti ini menandakan bahwa mungkin si gold ini udah terlalu tinggi ya. Dia mungkin butuh koreksi besar-besaran untuk melanjutkan trennya dia bullish. Nah kalau dari monthly dia bakal seperti ini jadinya. Kita ambil dari supportnya ini. Oke, dia breakout, kita ukur after break. Nah masih ada potensial untuk si gold ini ke 1640. Kenapa 1640? Karena sebuah tren itu cenderung bakal reverse di area 618. Nah di sini ada potensial dia bakalan ngehit ke 1640 untuk menyelesaikan correction yang dibuat oleh si gold ini. Di correctionnya ini kalau misalkan di 1640 dia reject, berarti next dia bakalan terbang. Oke, kita lanjut lagi ke daily time frame. Nah, daily time frame di sini menunjukkan bahwa koreksinya itu cukup bagus. Cuman closing candle hari Jumat kemarin ini cukup strong. Jadi kita masih butuh sebuah confirm lagi. Lagi-lagi konfirmasi, karena itu penting banget ketika kita mau execute. Tanpa confirm itu bakal menjadi riskan ya guys. Nah, jadi kalau kita lihat di sini juga ada sebuah area yang paling dekat dari si gold. Jadi high-nya dia di sini. Jadi potensinya mungkin simpelnya, kalau misalkan goldnya ini seperti yang tadi di time frame 4 jam. Nah, tadi kan kita ada buat sebuah trend line. Jadi di sini. Nah, kalau misalkan trend line-nya ini nggak di break atau dia respect di area tersebut, maka next potensialnya seperti yang kita bilang, dia mungkin bakalan ke sini atau sampai di garis oranye, menjadilah double top. Oke, di sini kita harus bisa menyesuaikan diri, sehingga ketika kita trade itu kita nggak terlalu fokus sama plan A kita yang udah salah. Jadi fungsinya kita ini saling mengingatkan bahwa kalau misalkan trading plan yang udah nggak valid, itu better dibuang aja. Kita lihat kejadian market yang saat ini terjadi, biar kita nggak terpacu untuk ke setup awal, karena itu bakal membuat kita menjadi kayak averaging yang kayak gitu. Kita bakal averaging dan kita bakal berharap di sana setup kita tuh bakalan bener, tapi kenyataannya enggak, kita malah dihantam, dihajar terus gitu. Jadi makanya teman-teman harus bisa menyesuaikan diri. Ketika teman-teman punya plan dan itu udah nggak valid lagi, maka cobalah lihat, delete chartnya, charting ulang apa yang salah dengan forecast kalian dan apa yang dibuat oleh market yang terbaru. Itu teman-teman bisa perbaharui, baru teman-teman charting lagi. Nah, untuk sekarang kita bakal menunggu gold ini pullback
berarti dia nextnya akan naik, atau dia bakalan break ke dalam ngetes, baru kita entry ketika dia ngetes gitu. Jadi kalau ini dia nggak bisa pullback, berarti dia bakalan lanjut naik lagi. Oke. Itu untuk si gold. Lalu next pair itu ada Euro GBP. Nah, Euro GBP ini kalau kita lihat dari 12 jam. Nah, Euro GBP dari 12 jam ini benar-benar respect banget di area trendline. Respect banget di area trendline yang udah saya buat di sini. Nah, di sini ketika dia memasuki area trendline, dia langsung membuat shadow, dan kalau kita lihat di sini ada support. Nah, dia mungkin ini menjadi false break di time frame kecil. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat ada sebuah candlestick. Ada sebuah candlestick yang reject ya di sini. Mungkin itu adalah higher low-nya dia di time frame kecil. Nah, cuman kalau dari time frame 12 jam ini clear banget. Di sini ada double top. Di sini ada pattern, lalu dia break, tujuannya ke sini mencari tertouch. Simpel itu. Nah, kalau kita lihat dari big view-nya di weekly time frame, nah seperti ini. Nah, teman-teman bisa ngelihat ini adalah support yang cukup strong. Di sini ada pattern descending atau falling wedge. Nah, di sini ada support, di sini ada falling wedge, dan tren dari si Euro GBP ini adalah, teman-teman bisa menilai sendiri, ini adalah ranging atau sideway. Nah, dengan adanya sideway tersebut, berarti kita bakal memanfaatkan ini, potensialnya bisa naik ke sini loh. Kenapa? Karena trennya lagi sideway. Dan di sini ada pattern yang mungkin akan mendorong si Euro GBP ini bakalan melanjutkan kenaikannya dia. Oke, ini kalau dari weekly time frame. Dari weekly time frame, closing candle-nya udah cukup bagus. Ini udah cukup rejection pas di area trendline dan mendekati area support. Lalu kita akan mencari confirm di mana kita bisa execute si Euro GBP ini. Nah, di sini kalau dari 8 jam kita punya level. Ini ada level. Kita tinggal menunggu dia membuat higher high, higher low. Next kita execute di area ini. Kita bakal tunggu. Nah, ini potensialnya besar banget untuk si Euro GBP. Jadi kalau misalkan kita mau ngebuy itu, please teman-teman make sure kalau itu udah terkonfirmasi supaya teman-teman nggak ke-trigger untuk FOMO. Nah, kalau dari 1 hour chart di sini belum terlalu kelihatan ada pattern yang bagus. Masih menunggu. Cuman di sini udah ada break dari area trendline, pullback buat high baru, dan di sini buat low. Mungkin next dia bakal mencoba untuk breakout ke sini, baru kita akan mencari confirm lagi. Nah, dari sini juga kita bisa ambil perspektif. Nah, kalau dari sini nggak kelihatan dia breaking retestnya, dia malah masuk ke dalam. Tapi kalau teman-teman garisnya dari sini, itu dia kelihatan break and retest. Nah, di sini adalah tempat teman-teman nggak bisa membuat garis itu cuma satu. Usahain kalau mau buat garis tuh minimal teman-teman tahu possibility-nya dia itu bakal kemana aja gitu. Backup plan-nya, skenario plan-nya itu gimana, teman-teman harus paham. Jadi di sini potensialnya dia yang saya harapkan adalah dia break dulu di area yang saya buat ini. Mungkin dia pullback, baru next dia naik lagi, dan nextnya dia bakalan turun lagi untuk membuat higher low yang besar. Jadi ini mungkin akan menjadi invert head and shoulder, baru kita bakal execute di sana. Atau teman-teman kalau mau agresif, sini break, pullback, execute sampai sini lepas gitu.
Oke. Nah, di sini ada sebuah trend line. Trend line ini mungkin bakal menjadi tujuan yang harus di breakout oleh si Euro GBP. Jadi nanti ini suatu saat bakalan di break secara impulsif banget, baru kita bakal menunggu pullback yang dalam, supaya ini bakal menjadi fix, bakal reverse atau reversal atau balik arah. Oke. Ini skenario untuk si Euro GBP. Dan next itu kita ada GBP JPY, my favorite pair currently. Nah, di sini di time frame 1 hour sudah terlihat sangat clear. Jadi kita dapetin directionnya itu dari dia break sampai correction. Kita ikut ya waktu ini di bulan Desember. Tenggara kita dikasih profit terus di sinyalnya. Jadi di sini kalau kita lihat si lawan dari Euro GBP tadi yaitu GBP, di sini GBP JPY, kita bisa melihat ada sebuah corrective movement di sini. Ada corrective movement di 1 hour time frame. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada trend line. Di sini ada trend line dan price-nya itu, harganya itu tertahan di area trend line. Oke, harganya tertahan di area trend line. Dan kalau teman-teman bisa melihat di sini masih ada potensial untuk dia naik lagi sekali. Mungkin kenapa? Karena di sini ada impulse correction. Nah, cuman kalau berdasarkan yang pernah saya alami, biasanya impulse correction itu kadang-kadang ada yang ngeprank. Di sini dia udah cakep banget ngebuat misalkan bullish flag misalkan, udah cakep. Nah, jadi dia bisa naik sampai di area resisten, itu dia langsung drop. Hati-hati, itu adalah bullish trap yang mungkin bakal kita hindari. Cuman untuk sekarang ini kita bakal menunggu si GBP JPY ini kemana arahnya. So next kalau udah fix, saya bakal share lagi sinyalnya dong di channel. Kenapa saat ini saya lebih fokus ke GBP, JPY, GBP USD yang kayak gitu? Karena kalau saya melihat gold belum ada potensial yang bagus, maka saya akan skip. Saya bakal nextnya itu ke pair yang memiliki peluang gitu. Kalau saya stuck di gold tuh mungkin kita nggak ada sinyalnya. Jadi kebetulan di sini ada GBP JPY dan GBP USD yang menurut saya memiliki volatility yang cukup bagus, dan trennya ini juga gampang ditebak ya. Ada impulse correction, dan dia cuman mengulangi hal tersebut. Jadi ini sebenarnya gampang banget di forecast untuk si GBP JPY, GBP USD itu mirip banget. Nah, ini adalah reason saya, tinggal menunggu. Kalau ini misalkan dia nextnya itu bakalan bullish, kita bakal prepare untuk sell. Dan untuk di GBP USD, GBP JPY ini saya lebih ke tipikal yang di trade atau scalping. Kenapa? Karena di dalam risknya itu dia cukup lebih kecil daripada gold. Di sana saya bisa naikin lotnya, yang biasanya saya pakai lot 1 lot gitu di gold, tapi di pair ini saya bisa makainya 3 lot gitu. Di sana ketika saya dapat 20 pip, 30 pip itu lumayan banget gitu. Cuman mungkin sesekali kan saya sering share TP1 2 3 4. Jadi kalau misalkan trennya itu memang lagi memungkinkan, itu bakal hit di take profit 4. Tapi mostly kalau saya udah hit take profit 1, saya close setengah, sisanya saya BEP dan saya tunggu sampai di next TP gitu. Itu sistem yang saya buat untuk ngetrade. That's why akun saya itu grow sekitar 150% 150% dalam waktu kurang dari sebulan, cuman dengan cara seperti itu.
Nah, jadi kalau teman-teman ada yang mau request pair, boleh teman-teman on mic, teman-teman bisa ngomong aja atau teman-teman ketik di FL Pro Group Chat. Oke. Ada yang mau request pair lagi? Kalau nggak ada, yang mau bertanya, mari kita akhiri dari pembuatan MMR ini. Dan thank you guys yang udah berpartisipasi untuk nonton live dari video MMR ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua, dan buat teman-teman yang nonton di YouTube jangan lupa di follow, di subscribe, di like, di share ke teman kalian yang membutuhkan forecast di minggu ini. Thank you for watching.